Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Fatimah Amira Rohman dari Mandua, Kota Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama, Jalan Tengah dalam Menghadapi Ekstremisme. Hadirin yang saya hormati, pernahkah Anda menemukan komentar-komentar di media sosial ketika suatu oknum melabeli oknum lainnya sebagai orang yang kafir? Padahal mereka hanya berbeda pendapat dan berasal dari mazhab yang berbeda. Atau apakah Anda memiliki seorang teman yang pernah ikut merayakan hari besar agama lain? Padahal hal itu jelas-jelas dilarang dalam agama yang ia anut. Hal-hal tersebut dapat kita golongkan sebagai contoh daripada perilaku ekstremisme. Sekarang, apa itu ekstremisme? Ekstremisme dapat diartikan sebagai perilaku yang berlebih-lebihan. Dalam KBBI, ekstremisme diartikan sebagai perilaku seseorang yang menganut paham ekstrim, baik dari segi pandang politik, agama, dan lain sebagainya. Ekstremisme dibagi menjadi dua, yakni radikalisme dan juga liberalisme. Dalam implementasi beragama, orang-orang yang radikal cenderung tertutup dan tidak mau menerima pendapat-pendapat yang lebih terbuka atau lebih modern. Sedangkan orang-orang yang liberal cenderung bebas. Mereka tidak memperdulikan aturan-aturan agama. Hal ini dapat terjadi dalam diri seseorang apabila mereka mendapat pendidikan agama yang tidak bagus di lingkungannya. Karena mereka tidak diberi pemahaman mengenai moderasi beragama. Sekarang, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama merupakan cara melakukan agama dengan berada di tengah-tengah. Artinya, tidak terlalu radikal dan juga tidak terlalu liberal. Sebagai contoh, dalam penggunaan handphone, orang-orang yang benar-benar paham mengenai moderasi beragama akan menggunakan handphone sebagai media dakwah, mencari informasi, serta media hiburan yang tentunya membawa kepada dampak positif. Sedangkan orang-orang yang liberal, mereka akan menggunakan handphone mereka sesuka hati mereka dengan melampaui batas. Misalnya, dengan menonton konten-konten yang negatif sehingga mereka terjerumus ke dalam dosa. Namun berbeda dengan orang-orang yang radikal. Mereka memiliki pemikiran yang sangat berbeda. Mereka merasa bahwa handphone tidak selayaknya digunakan. Karena ketika awal mula agama itu ada, handphone belum ada. Sehingga mereka takut akan menyalahi aturan agama apabila mereka menggunakan handphone. Orang yang menerapkan moderasi beragama akan terhindar daripada perilaku radikal dan juga liberal. Dalam 6 agama resmi yang berlaku di Indonesia, masing-masing agama memiliki landasannya mengenai moderasi beragama. Sebagai seorang muslim, saya akan menyampaikan landasan agama dalam kitab suci Al-Quran yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 142 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang artinya, dan kami jadikan umatmu umat Muhammad umat pertengahan. Melalui ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Islam merupakan agama yang pertengahan atau wasat. Artinya, Islam tidak pula menganut paham radikal maupun liberal. Islam tidak mengekang umatnya dan juga tidak pula membiarkan umatnya terjerumus ke dalam dosa. Selain dalam dalil agama, prinsip moderasi beragama juga tercantum dalam Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana salah satu implementasinya adalah toleransi. Toleransi merupakan salah satu prinsip moderasi beragama. Namun sayangnya, masih banyak sekali yang salah paham mengenai toleransi. Toleransi tidak seharusnya ditunjukkan dengan cara mengikuti ritual ibadah agama lain. Namun toleransi sebaiknya ditunjukkan dengan cara menghargai, menghormati, serta saling menjaga antar umat beragama.
Di era sekarang ini, moderasi beragama sudah bukan lagi hal yang langka untuk dipelajari. Melalui konten-konten di sosial media, beserta pendidikan di sekolah, masyarakat sudah seharusnya memahami konsep-konsep dasar mengenai moderasi beragama. Sebagai generasi yang telah paham mengenai moderasi beragama, kita semestinya memastikan agar generasi setelah kita memiliki paham yang sama bahkan lebih baik. Dengan cara menanamkan dalam diri seorang anak mengenai toleransi, mengajarkan tata cara ibadah yang benar, serta mengajarkan cara menggunakan teknologi yang bijak. Dengan ini, kita dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya paham agama, namun juga melek teknologi. Kita juga dapat menghasilkan generasi yang non-radikal dan juga non-liberal. Hal ini tentu akan membawa Indonesia kepada masa depan yang lebih cerah. Sebagai kesimpulan, moderasi beragama merupakan hal yang penting dipahami oleh setiap individu. Dan sebagai orang yang telah paham mengenai hal tersebut, kewajiban kita adalah untuk menyebarluaskannya kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama. Karena sejatinya, moderasi beragama merupakan cara beragama yang lurus dan benar. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan perlombaan bertemakan moderasi beragama sebagaimana yang saya ikuti pada saat ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan Anda mengenai moderasi beragama beserta implementasinya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.